Aku dan teman-temanku selalu menyukai petualangan. Kami sering menjelajah tempat-tempat yang jarang diketahui orang. Kali ini, kami memutuskan untuk menjelajahi sebuah gua yang terletak di pegunungan yang cukup terpencil. Gua itu sudah lama tidak terjamah dan tidak ada banyak informasi tentangnya. Semua orang di desa sekitar gua mengatakan bahwa itu adalah tempat yang berbahaya. Tetapi itu justru membuat kami semakin tertarik. Kami hanya berpikir, ini pasti petualangan yang menantang. Namun, apa yang kami temukan di dalam gua itu bukanlah petualangan yang kami harapkan. Itu adalah teror yang tak pernah kami bayangkan. Setelah beberapa jam menjelajahi gua utama, kami mulai menemukan lorong-lorong kecil yang tersembunyi di balik bebatuan besar. Lorong yang sangat sempit dan gelap seakan mengundang kami untuk masuk lebih dalam. Meski merasa cemas, rasa penasaran kami mengalahkan ketakutan. Kami memutuskan untuk masuk lebih jauh, berharap menemukan sesuatu yang menakjubkan. Namun, semakin jauh kami masuk, semakin kami merasa ada yang aneh. Udara di dalam lorong itu terasa semakin berat dan semakin gelap. Di setiap langkah, kami merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi. Kami berusaha mengabaikan perasaan itu. Tetapi semakin kami melangkah, semakin besar ketakutan yang menggelayuti hati kami. Lorong sempit itu terus membawa kami ke dalam kegelapan yang sangat pekat. Kami mulai merasa terjebak. Tidak ada suara selain desiran napas kami yang berdegup cepat. Lampu senter yang kami bawa hanya memberi sedikit cahaya. Tetapi cahaya itu tidak cukup untuk menghilangkan ketakutan kami. Kami mulai merasakan sesuatu yang sangat janggal. Di balik kegelapan, di sudut-sudut gua yang tidak bisa kami lihat dengan jelas, kami merasa seperti ada sesuatu yang bergerak, mengikuti setiap gerakan kami. Beberapa teman mulai merasa panik, dan kami berusaha untuk mundur. Tetapi kami tidak bisa. Lorong yang kami masuki semakin sempit, seakan mengurung kami di dalamnya. Tiba-tiba, salah seorang teman, Rudy, berteriak. Dia melihat sesuatu yang bergerak sangat cepat di balik bayang-bayang. Kami berbalik, dan saat itulah kami melihatnya. Sebuah sosok hitam yang melintas begitu cepat, seperti bayangan yang sangat besar, menutupi seluruh lorong di depan kami. Kami tidak tahu apa itu, tapi perasaan takut semakin membuncah. Sosok itu tampak seperti makhluk gelap, hanya berupa bayangan yang bergerak dengan sangat cepat. Setiap kali kami mencoba untuk melihatnya dengan lebih jelas, ia menghilang ke dalam kegelapan, seolah-olah tidak ingin kami melihatnya lebih dekat. Kami berlari, mencoba mencari jalan keluar dari lorong itu. Tetapi semakin kami berlari, semakin kami merasa tidak bisa keluar. Lorong itu seperti berputar, menambah kegelapan di sekitar kami. Suara langkah kaki yang berat mulai terdengar, langkah yang tidak bisa kami lihat, tetapi sangat nyata. Kami semakin terperangkap, dan semakin kami mencoba untuk keluar, semakin kami merasa seperti berada dalam jebakan. Teman-temanku mulai panik, beberapa bahkan menangis. Tetapi tidak ada jalan yang terbuka. Sosok hitam itu semakin mendekat, dan kami merasa seperti sesuatu yang mengerikan akan terjadi pada kami. Kami akhirnya sampai di sebuah ruang terbuka dalam gua. Di sana, kami menemukan sebuah batu besar yang tertutup oleh ukiran-ukiran aneh. Ukiran itu menggambarkan sosok makhluk yang tampaknya terperangkap di dalam gua. Kami menyadari bahwa makhluk itu bukan hanya sosok hitam yang kami lihat, tetapi juga Roro yang terperangkap di dalam gua ini. Roh dari mereka yang sudah lama mati di sini
mencari pengganti mereka. Sosok hitam itu, yang kini kami tahu adalah penjaga gua, terlahir dari kutukan yang mengikat Roro terperangkap ini. Setiap orang yang mencoba memasuki gua ini tanpa izin akan dihukum untuk menjadi bagian dari dunia yang tak kasat mata ini, terperangkap selamanya dalam kegelapan. Saat kami mencoba untuk keluar, sosok itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Makhluk itu mulai membentuk dirinya menjadi wujud yang lebih nyata, dan kami merasa tubuh kami mulai terhisap ke dalam tanah. Kami tahu, jika kami tidak segera keluar, kami akan menjadi bagian dari kutukan gua ini selamanya. Beruntung, kami akhirnya menemukan jalan keluar setelah berlari melalui lorong yang semakin mengecil. Namun, saat kami akhirnya tiba di mulut gua, kami mendengar suara langkah-langkah berat yang semakin menjauh, dan rasa takut kami belum sepenuhnya hilang. Kami tahu bahwa kami telah mengganggu sesuatu yang sangat berbahaya, dan gua ini tidak akan membiarkan kami pergi begitu saja. Malam itu, kami berhasil keluar dari gua, tetapi perasaan bahwa kami masih diawasi terus menghantui kami. Setiap langkah kami terasa seperti ada sesuatu yang mengikuti kami, memantau kami, menunggu waktu yang tepat untuk membawa kami kembali ke dalam kegelapan. Puluhan tahun atau bahkan lebih, roh-roh yang terperangkap di dalam gua itu akan terus mengincar siapapun yang berani menginjakkan kaki mereka di sana. Dan aku tahu kami hanya beruntung kali ini. Tetapi kutukan itu belum berakhir.